Ini pesawat langsung dari arah Ski Lodge menuju ke arah Mount Villa. Dan anak-anak United sendiri kali ini Bigan udah langsung ngambil kali ini di arah Ski Lodge ya. Yes, kalau kita ingat lagi Rosugo, ketika kemarin memang Rosugo turun di Force selalu mendapatkan gangguan dari Kings Esports ya. Ketemu terus sampai akhirnya kemarin di playoff mereka mengalah menuju ke Skilot, dan sekarang sudah tidak gangguan lagi. Mereka Rosugo sendirian tidak ada siapapun, tapi Brasilia sudah ada 3 tim, bahkan ternyata Boom dan juga Ina, Satap dan kawan-kawan ada di area yang sama di Seven House. Oke, anak-anak Indostar kali ini udah langsung ngamanin Brasilia, dan tapi ternyata di Brasilia Onarki juga ada untuk di 13 Houses-nya itu sendiri. Jadi kali ini harusnya Brasilia bakalan pecah banget untuk early fight-nya, dan kali ini untuk Seven Houses-nya udah langsung Boom sama Indostar. Harusnya ini kali ini udah langsung terjadi tembak-tembakan Bigan. Sudah ada peluru yang keluar, bahkan kalau misalkan dari Boomnya memutuskan untuk tidak melakukan war di atas atau turun ke rumah 13, di bawah juga sudah ada tim lain yang menunggu di 13 House itu sendiri ya. Ya, udah ada anak-anak dari Onarki D. Ya. Dan kali ini Igaps dan juga Alnova udah kehilangan beberapa HP-nya. Mereka juga langsung aja di treatment gun, karena dari seorang Alnova resource harusnya masih minim. Dia kali ini megang FAMAS dan MP40, dan medkit nggak punya, glue wall nggak punya, grenade nggak punya. Kayaknya apakah kira-kira bakalan mundur aja untuk 13 Houses? Ya, belum lagi sekarang sudah jarang banget setiap player untuk penggunaan alok ya. Aduh, Vale. Ya, Kalau Vale, OBB sih Vale. masih sih, OBB nggak Masih. mau krono. Vale-vale banget ya orangnya. Iya, krononya nonton bola aja. Kalau misalkan di Free Oke. Fire aku masih vale anaknya. Alright, karena dari Krono sendiri masih bisa menambah hold point ya. Nah, itu dia. Dan di sisi lain juga sebenarnya kali ini ada dari Bank Team yang udah ada di Marble Works. Tadi harusnya sempat nge-spot satu tim yang udah ada di Marble Works bagian tengahnya. Bahkan kali ini Yexiu harus kehilangan beberapa HP-nya. Agak terpisah cukup jauh, mungkin dari keputusan strategi di early juga dari tim Bank tentunya untuk mendapatkan informasi yang lebih luas. Tapi tadi di Kalahari, Bank berhasil menunjukkan bahwa dirinya adalah tim yang benar-benar barbarnya gila banget itu. Serius? Gila Wah, banget. kalau gitu walaupun dia kali ini pergi dari Marble Works, nanti dia bakal kembali. Jadi pergi untuk kembali dari Bank Team. Siap. Cari resource dulu. Soalnya medkitnya aja Yexiu aja masih kosong. Yes, dan dari armor ya yang dimiliki juga masih minim, bahkan Zeris pun masih belum punya helm dan juga vest yang dimiliki. Vest 1 pun masih belum ada. Dan kalau kita lihat lagi ini di NXL yang berhasil dapetin buyanya, NXL Liga Game, lagi-lagi untuk MVP playernya masih jatuh di player dari NXL Liga Game. Ada Deadpool dengan 3 kill dan juga 755 damage. Wow, NXL ngeborong ya, udah ngeborong buyahnya, ngeborong juga dari MVP-nya ya, double kali ini dari NXL, udah double MVP, double buyah juga. Kita bakalan lihat kira-kira bakalan triple apa enggak, karena dari sekarang aja untuk rotasi keduanya NXL bener-bener masih enak banget, mainnya santai, di fields juga kosong melompong, taya orang ya teh di fields, Kayak enak saha. banget, nggak ada siapa-siapa ya. Nggak ada siapa-siapa, tidak ada gangguan siapapun. Dan waduh, Boomnya sudah mulai tidak terlihat sama sekali di Brasilia, karena memang sudah melewati rumah kuning dan melanjutkan perjalanannya menuju ke area Brasilia bawah kemungkinan. Dan malah kali ini kemungkinan terjadinya pertemuan antara kedua tim, ada Ina, Stars dan juga DF ya. Ya, ada anak-anak dari Onarki ya. Ya. Tapi kali ini anak-anak Onarki benar-benar udah standby banget untuk ada di rumah pink ya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat anak-anak Inastarnya juga sama-sama alot kali ini. Benar-benar ditungguin juga dari segi atas ya. Kita bakalan lihat, tapi untuk sementara kita bakalan geser sedikit. Ada standing round 2 yang mana NXL masih berada di peringkat pertama dengan 35 poinnya. Di sisi lagi ada Bank juga dengan 27, Rimo Arjuna 23. Ini sih tipis-tipis banget ini. 1 sampai dengan 5 masih bisa lah saling mengejar-ngejar ya. Ini kalau menurut gue justru bakal seru kalau misalkan dari NXL, Beng Beng bahkan sama Rimo beserta dengan Minions RR, karena sampai kelima juga masih belum terlalu jauh ya, karena Unite bahkan sama Rosugo Veda juga masih cuma beda 1 ya, beda 2. Rosugo sama Onersinya beda 1. Ini kalau misalkan mereka yang ada di atas ketemunya sama-sama di late game dari zona keempat ke atas, wah udah sih poinnya nih ya. Poinnya bener-bener chaos banget ya. Tapi sejauh ini kalau misalnya kita lihat tim-tim yang berada di atas masih belum ada team fight ya. Jadi mereka juga masih belum ngumpulin kill point. Tapi harusnya gue lihat kali ini dari arah minimapnya udah ada 1 tim lagi yang udah mulai join menuju ke arah dari rumah kuningnya itu sendiri. So kali ini bakalan ada 3 tim kah? Atau mungkin 3 tim 3 ya, untuk boomnya ada di boomnya Brasilia. lewat ya. Boomnya udah lewat kali ini. Boomnya udah lewat dan kemungkinan itu ada para player dari Trial Hello ya.
Trial Hello yang tadi sempat dimention sama Arman katanya dari tim buah-buahan karena namanya Iya, buah-buahan. Walaupun dari anak bank ada satu juga yang namanya sama kayak Trial Hello, sama-sama guava. sama-sama gua Ada apa ya. dengan Jambu? Apakah jangan-jangan ini anak-anak dari Jambu Biji Esport? Oh, Jambu Biji oh Esport gue, iya. Esportnya Bang El. Jago biji esports ya. Tapi kali ini sudah ada tembakan dikeluarkan dengan plasma gun dari seorang Satam sekarang bawah sana, tapi masih bisa untuk menyelamatkan dirinya sehingga belum ada korban yang jatuh di sana. Tapi damage diberikan bahkan ternyata headshot sekarang buru-buru dari Quizan berhasil menemukan satu player tentunya dari Onarsi ID yang coba untuk mundur terlebih dahulu, dan kali ini ada dari Quizan mungkin sudah melihat atau memberikan informasi bahwa adanya tim lain di area rumah kuning, tapi Frontal Eden Team juga sudah mulai terlihat masuk menuju ke area tengah dari minimap Satap. Kali ini terkena tembakan juga dari arah 13 House. Ya, dan kali ini juga kalau misalnya kita lihat emang bener-bener resource-nya masih belum begitu banyak karena medkitnya juga masih nol, nggak ada sama sekali. Tapi ada Unta juga yang udah mulai ngespot adanya tim Trial Hello SLN. Yes, ini bakal jadi padat banget karena gue lihat juga di sana ada pergerakan dari tim Frontal Eden Team. Tapi Alnova berhasil dapat satu headshot, bahkan di ending oleh Alnova menambah satu eliminasi. Dan kali ini bakal terjadi pertempuran tentunya. Ada Onarsi yang masuk ke dalam Chrono, langsung bakal menyerang musuh arah Boom tentunya kali ini. Mang masih bisa menembak musuh depan, bahkan dapat satu orang dari arah Kaizo. Satu lagi dari Onarsi dan berhasil ditembakkan. Maybe mendapatkan banyak poin eliminasi. Tapi kali ini datang lagi Rosugo Vedaya menuju ke area pertempuran di rumah kuning tentunya. 3 tembakan, maybe terancam kali sebab buru terlebih dahulu sangat juga yang harus ditembangkan oleh satu player dari Rosugo Veda tentunya. Kali ini bakal menjadi pertempuran 3 tim, tapi Rosugo kali ini coba mundur sedikit. Igam terancam, hampir saja terkena. Masih ada Gluol, coba mundur terlebih dahulu, tapi langsung sudah ada para player dari Indastar tentunya, dan Boom kali ini berhasil menangkap satu obstacle, maybe sendirian di belakang, dan pertempuran bakal terjadi di arah lain. Anak berhasil dapat seorang Dika dengan double vektornya, akankah terending dan langsung dipulangkan ke lobby. 3 tim sekaligus kali ini coba untuk ngeholding terlebih dahulu, oh baby. 3 tim ngeholding terlebih dahulu, tapi kita nggak bisa lupa kalau misalkan tadi tuh di sini ada 4 tim. Onarki berhasil ditumbangkan. Sesaat kemudian dari belakang, dari arah rumah labirin langsung datang lagi anak-anak Rosugo, dan dari atas ya rumah 7 datang juga anak-anak Indostar. Ini bener-bener rame banget Brasilia ya. Walaupun sebenarnya kali ini advantage lebih dimilikin sama Boom, yang mana dia udah ngedapetin 4 kill. Tapi Alnova dan juga Igaps lumayan kelok kali ini posisinya di tengah-tengah. Kita tinggal nunggu aja Pak, kira-kira dari Alnova dan juga Igaps masih bisa untuk survive seandainya pecah war bakalan terjadi di antara Indostar dan juga Rosugo. Karena tadi gue sempat lihat ada satu player yang udah mulai coba untuk lempar grenade. Yes, dan kalau ingat juga dari Indostar sendiri, mereka memiliki resource tapi secara miracle kit yang mereka punya itu masih belum maksimal. Bahkan kali ini Igaps juga ternyata resource-nya minim juga. Benar-benar match kita tadi Ya, karena dari Boom sendiri belum sempat ngeluting tadi ya. Langsung datang 2 tim. Rotasinya nggak banyak kayak cuma bulak-balik. Tapi kali ini harusnya dari Boom masih belum kelihatan ya posisinya ya sama anak-anak Rosugo. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari minimapnya Rosugo sepertinya udah cabut kali ini. Iya, Rosugo mungkin udah belum masih itu nyempil, masih ada nyempil, tapi kalau misalkan ini numpuk ya. Iya, numpuk banget jadinya kita nggak kelihatan di minimap. Tapi kalau misalkan ini terjadi salah satu tim melakukan rushing ke satu tim yang lain, ini perangnya udah bakal bukan lagi 2 tim, udah langsung 3 tim aja sekaligus. Tapi pertumpukan juga terjadi di area pinggiran danger zone. Di sana sudah ada pertempuran Guava dan kawan-kawannya. Ada para player dari Trial Hello sana ya. Ya, Trial Hello di sana bersama dengan Rimo Arjuna juga yang bakal masuk ke area Brasilia. Begitupun dengan Unite berada di arah atas, dan Frontal Eden Team di sana ternyata nggak memutuskan untuk terburu-buru masuk ke area Seven Houses, dan zonanya akan bergerak sesaat lagi. Bom juga sudah mulai dilemparkan menuju ke hadapan sana. Masih ada di Brasilia kali ini. Bakal masuk menyerang satu orang Igap, berhasil untuk di take down. Langsung saja dipulangkan ke lobby. 2 poin eliminasi diamankan oleh Inastar. Bakal menyerang juga sekarang Rosugo kali ini. Satap dengan MP40-nya Adam sudah mulai terlihat ditembak. Nol efek cukup sekarat kali ini, masih bisa pasang terlebih dahulu. Unta dari sebelah kanan, tapi dari Rosugonya kali ini coba untuk bertahan satu rumah untuk berempat. Kali ini menjadi 4 lawan 4 akan seimbang, tapi Boom kayaknya gak bakal masuk. Akankah ini jadi kesempatan untuk Boom juga, karena Boom terpisah 2 player yang tersisa kali ini. Tembakan demi tembakan sudah mulai dikeluarkan, tapi masih belum ada fight dari jarak dekat. Itu udah bisa tinggal tembok doang udah. Aduh, dilempar dulu sama airdropnya. Ini udah kayak terpisah hanya satu area saja ya. Nggak ada LDR di sini. Nggak ada LDR-LDRan. Tinggal siapa yang
mau nembak ya, berterima atau enggak, atau kalau nggak ada kepastian ya udah sih pergi aja deh. Tapi ternyata kepastian sudah mulai terlihat kali ini karena dari Rosugo musuh menyerang ke depan sana. Maju 4 lawan 4, 2 orang sekarang dari Inastar kali ini langsung kali masuk begitu saja oleh sang Frehan. Tapi belum ada yang knockdown dari Satap pun masih bisa untuk selamat. Ina, Unta dapat seorang Von. Satap juga terknockdown, bahkan Vonnya juga harus tumbang. Satu lagi dari Inastar KW berhasil dipulangkan oleh Rosugo Veda. Tapi kali ini Rimo Arjuna pun datang menuju ke area pertempuran, menjadi prahara dalam keharmonisan pertempuran terjadi. Kali ini tidak dikasih nafas dulu Rosugo Veda, ditumbangkan. Satu orang lagi Rehan kali ini yang bakal menyelamatkan timnya. Fakih berhasil mendapatkan 2 player dari Rosugo Veda. Wah. Rosugo baru aja tadi sempat buying time yang cukup lama, tim fightnya baru kelar, baru dapetin 4 kill. Rimo Arjuna ngerusin tim fightnya. Sebenarnya tadi gue sempat ngelihat kalau misalkan Boom itu mau coba untuk menjadi third party di antara tim fight yang ada dari Indostar dan juga anak-anak Rosugo. Tapi ternyata Rimo Arjuna datang walaupun ada tembak-tembakan lagi nih kan. Masih belum kena menuju ke arah Maybe di sana, masih terpisah juga bersama dengan Alnova, masih belum bisa untuk regroup. Dari Boomnya masih cukup sulit juga, dan untungnya dari Rosugo satu playernya masih bisa selamat. At least mereka satu orang ini masih bisa nge-secure poin placementnya karena mereka juga dapat poin eliminasi. Ya sebenarnya yang di sini jadi satu titik adalah kalau misalkan kita lihat ada beberapa tim juga yang udah coba untuk tim fight. Tapi tadi gue sempat ngelihat kalau misalkan NXL Liga Game itu masih berada di atas dan dalam satu posisi yang emang enak banget. Satu-satunya jalan yang mereka bakal hadapin adalah ketemu sama anak-anak dari Minions RR. Jadi bisa-bisa jangan-jangan NXL triple 3 kali Buy. Waduh, ini bahaya sih kalau sampai triple. Bahaya buat tim-tim yang lain, apalagi Bang yang poinnya gak ke paut jauh ya, posisi 1 dan posisi 2. Nah itu dia, mengingat ayo dong, ini tuh cuma diambil satu tim aja. Gue yakin sih semuanya pasti bakal main all out, main maksimal, pasti bakal mikirin gimana caranya gue ke posisi 1, yang lagi di bawah gimana caranya buat nyusul poinnya dari NXL Liga Game yang ternyata seperti yang lu bilang gak ada gangguan sama sekali. Bahkan Bang pun yang ada di posisi kedua tidak ada gangguan apapun. Kemungkinan mungkin dari game 5 nanti atau game 6 akan terjadi tabrak-menabrak mungkin sepertinya. Nothing tulus. Nothing tulus, ada yang coba untuk nabrak peringkat atasnya. Tapi ini dia ternyata dari circle selanjutnya bakalan bergerak lagi ke arah dari tengahnya itu sendiri. Dan kalau misalnya kali ini kita lihat ada 9 tim dan juga 30 player yang alive. Anak-anak dari Trial Hello SLN pun sendiri mereka masih ada di rumah kuning. Lumayan lama mereka di sini karena mereka dalam satu obstacle yang enak banget. Bahkan splitnya mereka kali ini ngamannya juga enak. Ada yang di rumah kuning, ada yang di rumah batu juga. Visionnya benar-benar kebuka lebar banget untuk ada beberapa tamu yang coba masuk ke arah Brasilia ataupun dari tim-tim yang udah ada di Brasilia itu sendiri. Dan untuk dari THS sendiri yang menggunakan skill pet dari Mr. Wager ini tentunya dari tadi ya, ini udah pasti bisa panen bagus banget, nabungnya banyak banget. Bahkan dari Lesi pun dia udah pakai phase 4, itu artinya mereka nggak cuma bergerak di Brasilia aja ya. Kemungkinan mereka udah dapat phase 3 lalu dapat upgrade phase juga yang nggak kepake sama tim lain yang bisa dimanfaatin sama para player dari THS itu. Bahkan Lesinya juga udah kelihatan tuh ada tabungan di belakangnya tuh, tuh di pojokan tuh. Itu udah beranak ya. Udah beranak gluolnya. Tapi harusnya ada bank tim juga yang coba untuk mulai masuk, bahkan untuk dari minimap yang kali ini. Rimo Arjuna itu sendiri juga udah ada di bagian tengah dari 13 houses. Kita sama-sama nunggu sih. Kalau misalnya kali ini ada zona ketiga, harusnya mungkin baru masuk zona keempat bakalan terjadi tim fight yang lumayan benar-benar pecah banget di arah Brasilia 13 houses. Ini kemungkinan bakal selalu terjadi adanya third party. Tapi kali ini Alnova sudah mulai terancam dan langsung dipulangkan menuju ke lobby. Satu lagi yang masih bisa selamat dari Boom Esports. Oke, menyisakan satu player karena tadi ketika awal dari Boom, kalau gua nggak salah tuh ngeratain Indostar ya, yang benar-benar early-nya banget. Itu benar-benar langsung mencar kepisah dan nggak kerasa langsung datang banget banyak tim kan. Sampai akhirnya harus benar-benar kepencar satu sama lain. Bahkan Alnova juga udah dipulangkan, tapi masih utuh. Jadi nyisain satu player lagi dari anak-anak Boom Esports-nya. Tapi kali ini kalau misalnya gue lihat minimap ada NXL juga yang udah langsung mulai merapat menuju ke arah Brasilia. Walaupun harusnya kali ini kalau misalkan dari Amora ngelihat visionnya bakalan kelihatan banget NXL. Tapi langsung cabut. Iya, ini bakal jadi PR juga buat NXL karena mereka masuk juga masih ada hadangan dari tim-tim yang lain. Ini kalau bisa gue bilang dari tadi pertempuran di Brasilia ini selalu mengundang tamu yang lain ya. Langsung mengundang tamu yang lain. Dan ini masih belum menutup kemungkinan juga jika misalkan Rimo bertempur dengan THS di sana bakal ada yang masuk juga, kemungkinan seperti Unite ataupun tim Bang yang berada di arah bawah. Tapi dari Bangnya sendiri mereka udah dapat pinggiran zonanya bersama dengan Frontalia dan tim, kemungkinan di sana di pinggiran-pinggiran dan
ini bakal jadi PR buat Trimo tentunya. NXL Boom juga di sana yang harus masuk ke dalam zona secara bersamaan. Ya, karena anak-anak Unite sendiri yang paling benar-benar kali ini gue rasa posisinya enak banget. Karena kali ini mereka dapetin rumah 3 yang kita tahu sebenarnya kali ini benar-benar tinggi juga. Dan mereka bisa banget untuk nyambut anak-anak dari Minions yang coba untuk join pastinya ke arah dalam circle. Karena di sisi depannya juga dia juga bisa ngedapetin steal kill dari anak-anak Frontal Eden Team. Ini dia zonanya sudah mulai menyusut, di mana pergerakan dari NXL pun sudah mulai terlihat menuju ke arah zona selanjutnya. Bakal tertahan oleh Minions RR, ada juga Unite Esport, di mana suara tembakan juga sudah mulai dikeluarkan dari NXL Liga Game. Boom juga masuk dari arah belakang tentunya. Frontal masuk, Remo Arjuna juga masuk kali ini. Bakal tertahan juga posisinya. 1, 2, 3 gol juga sudah boleh pasang NXL Liga Game perlahan, tapi pasti kali sebelah kiri sudah ada Boom dan juga Minions RR yang bakal menahan juga pertahanan dari NXL Liga Game tentunya. Satu orang terlihat di sana, maybe masih belum bertembak sebuah Supai, tapi masuk terlebih dahulu ke dalam rumah. Bersahabat terlebih dahulu. Satu orang dari Minions RR, Pitox harus ditumbangkan. Maybe berhasil mendapatkan dalam obstacle-nya. Remo juga kali bakal masuk, bakal bertempur dan maaf, berhasil tembak seorang apel dengan double vektornya. Masih bisa keselamatkan, tapi 2 orang dari Remo harus sudah tersyukur. Aisar juga menembak. 1 orang terakhir dari depan sana. Masih gak bisa kali ini. Exor juga gagal. Harus pas di posisi ke-9. Tembakan dikeluarkan lagi oleh NXL Liga Game. Menuju ke depan sana ada Minions RR harus menghadapi para player dari Unite Esports tentunya. Wah, kacau banget. NXL sendiri kali ini juga ternyata masih survive lagi untuk arah circle berikutnya. Padahal gua rasa tadinya susah banget posisinya, tapi ada team fight. Frontal Eden Team kali ini bakal bertempur dengan Bang juga kali ini bakal dipertaruhkan, dan Dueti berhasil untuk ditembakkan begitu saja. Boom Esports dipulangkan ke arah lobby. Jarisnya harus tembak kali ini. Masih ada 3 player dari Frontal Eden Team. Ini karena dapat 1 orang Exio. Masih ada lagi Asa dari Bang tentunya yang masih bisa menembak, tapi gagal untuk Bang. Puas di posisi ke-7 oleh Frontal Eden Team. Cupai dapat 1 orang dari Unite tentunya masih bisa bakal dimasukin. Terkena headshot juga anak di sana. Tapi Cupai harus terjungkan. Jarja bakal masuk. Double vector di sana. Cupai masih belum selamatkan. Amora bakal di ending. Jarja kali ini mencari lagi. Unite di sana masih ada pojokan 1 orang. Dikejar terus kali ini. Ya ampun Edna. Ribet banget di dalam. Cupai udah gak bisa selamatin. Langsung terpulangkan ke lobby. Andang juga dipulangkan kali ini. Masih ada dari Minions RR dan Unite duluan yang dipulangkan ke lobby. Masih bisa, tapi Deadpool harus sudah tumbangkan. 2, 3 global bahkan yang dipasang untuk pertahanan dari NXL Liga Game. Memanfaatkan kebetulan terjadi. Jarja sudah mulai masuk ke arah depan sana. Di arah depan coba untuk dilemparkan beberapa bom terlebih dahulu oleh NXL Liga Game dan bersabar menggulut mereka kitnya dan pertempuran. Jar itu masih belum ketahuan. Minions yang ada di belakang. Coba ditembak terlebih dahulu. Dibalaskan. Masih ada global juga di sana dipasang, tapi Frontal bakal melakukan rushing menuju ke arah samping sebelah kanan. Coba untuk dikomit begitu saja. Freya-nya juga masih berada di luar dan kali ini bakal masuk seluruhnya ke dalam zona. Dika berhasil tumbangkan. Masih ada Guavanya juga harus tumbang. Menjadi kesulitan kali ini. Dan Minions RR puas di posisi keempat. 3 tim tersisa. Akankah asa ini untuk Frontal ataupun NXL Liga Game yang lagi-lagi melakukan buyahnya? Lesi masih ada. Aduh dihancurin glownya dan bakal diracing. Tentunya kali ini NXL Liga Game masih bisa. Aduh Kaya Lelonya dipulangkan. Masih ada Deadpool. Masih bisa. 20 masih bisa selamatkan. NXL dipulangkan. Buya untuk Frontal Eden Team. Wow, itu bener-bener chaos banget. Team fight-nya luar biasa. Walaupun final ya, anak-anak Frontal Eden Team yang berhasil dapetin